Jadi duk in altum itu apa? Bertolak lebih dalam. Perkataan siapa? Yesus Pada muridnya. siapa muridnya? Terus Yakobus, Filipus, Itu kejadiannya waktu apa? waktu murid-murid apa Mau menangkap ikan. ya lawan ikan yang sangat banyak, tetapi dia mendapatkan ikan yang sangat banyak. Itu kejadian waktu murid-muridnya sudah menjalan satu malaman tidak dapat ikan. Ya, Lalu sampai itu di tepi danau Saret. Tiberias gak sih? Enggak. Genesaret. Jadi dia dikerumuni orang ramai. Tengoknya ada perahu dua kosong. Nelayannya lagi membersihkan Jalan. jalan. Baru Yesus naik ke salah satu perahu dan suruhnya lah pemilik perahu itu untuk bertolak sedikit ke tengah Di tengah ya. biar dia bisa mengajar Injil kepada orang ramai. Selesai dia mengajar Injil, apa dikata lagi? Duk in altum, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Sama siapa dikatakannya? Kepada Petrus. Saat itu belum dibilangnya Petrus namanya, kepada Simon. Kepada Simon. Ya kan? Bertolaklah dari dalam rilangnya, tebarkanlah jalanmu. Apa kata Petrus? Apa kata Simon? Guru, kami sudah semalaman di sini dan tidak mendapatkan apapun. Baru Tidak mendapatkan apapun. Baru apa kejadiannya? tapi karena Tuhan Tapi yang karena menyuruh, Tuhan yang menyuruh, saya saya akan melakukannya. lalu ditebarkan dan Mendapatkan banyak ikan. ya kan? Setelah mendapat banyak ikan, apa yang dilakukan Simon? Berbagi ya. Dia memberi isyarat kepada kawan-kawannya di pantai. Mari sini. Datang nggak kawan-kawannya? Datang. Datang. Akhirnya Untung. mereka sama-sama. Lalu apa yang dilakukan Simon? Kejadiannya kan satu malaman mereka nggak dapat ikan, Iya. tapi disuruh Yesus bertolak ke tempat yang lebih dalam, duk in altum, ya kan? Dan disuruh melebarkan jala, dapat ikan banyak sampai jalannya berkoyak, ya kan? Ya. Melihat kejadian itu apa yang diperbuat Simon? membagi syukur berdoa berbagi kepada yang orang ramai. Udah ada dibagi, baru apa? Buat jarang dan Salah. jadi Dia tersungkur oh, sambil berkata. ini tengok. Aduh. Sambil berkata, apa kata-katanya? Itu saya Tuhan, tinggalkanlah aku orang berdosa ini, karena aku orang berdosa. Dia nggak sanggup, dia minta tinggalkan, ya kan? ya. Tapi apa kata Yesus? Itu pergi berjalan manusia itu. Ya kan? Mulai Mulai hari ini kau bukan lagi akan kujadikan menjadikan penjala manusia. Bagaimana cara menjalankan? Maksudnya itu loh, mengumpulkan manusia-manusia yang hilang arah biar kembali ke arah yang benar. menjadi pengikutku Yesus atau menjadi umat Allah.
Itu kan? Ya. Nah, disitulah Simon menjadi Petrus. Yang artinya batu karang. Dan ada berapa murid Yesus? 12. Kenapa? Ada 2 tadi perahu. Kenapa dia naikin perahu Petrus? Ada satu lagi perahu lain kan? Apakah Yesus salah pilih? Sehingga ini ambilnya perahu Petrus atau perahu Simon? Ya. Karena kebanyakan Karena Simon sudah diutamakan sejak awal. Tahu Yesus bahwa Simon sudah diutamakan. Padahal dalam perahu itu ada juga Yohanes dan Yakobus, anak Alfeus. Zebedeus. Ada juga lagi Zebedeus. Alfeus saya. Gara-gara si Bayu. Anak Zebedeus. Tapi Yesus tidak berkata kepada Yohanes kan, nggak berkata kepada Yakobus, tapi berkata kepada Petrus. Simon yang Simon. menjadi Petrus. Ya. Itulah berarti sejak awal Simon atau Petrus sudah diprioritaskan oleh Yesus. Sehingga setelah Yesus wafat dan bangkit lalu naik ke surga, siapakah pemimpinnya? Para rasul. Petrus. Itulah yang disebut Bapak atau Pope, Paus pertama. Paus pertama. Nah, jadi itu bukan sembarangan. Yesus sudah mempersiapkan bahwa Simon menjadi bapak umat Kristen. Dan sekarang Paus Fransiskus itu adalah Bapak Paus yang ke-266. Paus ke-266 adalah penerus Petrus. penerus Petrus, estafet Petrus Estafet yang apostel. ke-266. Yohanes sama Zebedeus murid yang paling dulu. Yes. Ya kan? Yes. Itu. Jadi Paus Fransiskus itu adalah penerus Petrus yang ke-266. Dan Yesus mengatakan, aku akan memberikan gerejaku di atas batu karang itu. Siapa batu karangnya? Simon Petrus. 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 Jadi gereja hanya yang di atas batu karang lah gereja yang didirikan Yesus. Yesus. Kalau tidak di atas batu karang, itu bukan gereja yang didirikan Yesus. Oke, kita dapat intinya. Gereja yang berdasar dari Petrus sampai ke Paus Fransiskus itu gereja yang di Yesus. Jawab dulu nih Pak, negara Paus ada pertanyaan ya, tanya Bapak. negara Paus Vatikan. Tapi negara asalnya Argentina. Asal dari Argentina, tapi Nama- sudah menjadi pemimpin negara Vatikan dan Nama- memimpin umat Katolik sedunia. Dan nama Ya. Paus Fransiskus itu nama pausnya, nama aslinya George Mario Bergoglio. Susah kan? Sekali George Mario Bergoglio. Jadi Paus Fransiskus itu mempunyai misi kemanusiaan dan selalu berpihak kepada orang lemah, orang miskin, orang terpinggirkan. Jadi- Sehingga dia menggunakan nama Fransiskus. Fransiskus sebagai teladan kemiskinan. Tangan aja ada 2.000 banyak. Nah, jadi bisa Naik mobil Innova. tidak mau pakai mobil jadi mewah. dari gereja Katolik menjadi pemimpin gitu. Nah, gimana bang? Jadi kalau dari Katolik menjadi pemimpin negara Vatikan. Iya. Tangga Pausnya lahirnya. menjadi pemimpin negara Vatikan. Jadi di Vatikan itu Berarti kayak dari Roma jadi Paus Vatikan. Iya. Romo dulu dia. Aguilera. Romo jadi uskup, Nihai. jadi uskup, dia terpilih jadi paus. Kita tahu nggak cara menjadi paus gimana? Masih Jam berapa? Cara menjadi paus itu nanti dikumpul semua kardinal dari dunia. Dunia. Kardinal itu uskup, tapi dia yang mimpin satu apa itu? Kayak semua keuskupan di negara itu.
Sudah kardinalnya. Jadi kardinalnya kumpul di Vatikan, nanti ada tuh asap kayak pemilih. Kalau sudah dapat, Nanti kalau asapnya asapnya itu masih hitam, belum itu dapat. belum dapat paus yang Nanti itu terpilih. putih baru, itulah paus yang terpilih. Itu namanya Wah, konklaf. Surapat pemilihan paus. paus. Kon. Gak dapat dipegang, ngerti kan? Paham. Oke. Nanti ditunjuk orang, dibilang nama orangnya, habis itu di. Iya. Jadi harus jadi Romo dulu kan? Ya. Ya kan? Jadi Iya. IP mau jadi ini jangan dulu. Jadi IP nanti mau jadi Romo dulu. Ya jadi Uskup. Dari paus. iya. Dari uskup ke kardinal. Enggak, kardinal itu tetap uskup. Kardinal itu uskup yang memimpin. Nanti dipilih. Satu. Iya. Negara. Ya. Di Indonesia kardinalnya satu, uskupnya banyak. Kardinal Ignatius Kardinal Suharyo, Bang, SJ. kenapa paus sekarang banyak tapi Paus satu. Paus satu. kenapa uskup sekarang banyak tapi paus itu cuma satu? Paus itu pemimpin hanya satu. Dia kan penerus Petrus, murid Yesus yang mendapat kuasa untuk menjadi Penjalan. dasar gereja yang disebut Petrus, artinya batu karang. Ya. Jadi sejak awal Yesus sudah menentukan Simon itu akan menjadi dasar gereja, pemimpin gereja yang satu, yang universal. Yang Jadi pertama. gereja yang tidak dibawa kepemimpinan Petrus bukan gereja Yesus. Paham? Paham. Berarti gereja yang bukan berdasar pemimpinnya paus, gereja atau Bukan gereja yang dibangun Yesus. Berarti gereja kita Kita kan percaya kepada pemimpin paus. kita mengakui paus? Makanya gereja kita satu, Kudus, kudus, Katolik, Apostolik, Apostolik apa artinya? Rasul. Rasul yang tetap membawa rasul. Jadi apa artinya? Paus Franksis itu adalah Rasul Yesus, penerus Rasul Yesus, yaitu Rasul Petrus. Apostolik dia. Katolik universal atau umum. Nggak ada membedakan budaya, suku, ras atau apapun. Sama gimana? Jadi misa kita di kisaran, kalau Sama. pergi kita ke Italia, kayak gitu juga aturan misanya. Cuma beda bahasa aja. Beda bahasanya. Sama. Kita pergi ke India gitu juga. Cuma beda bahasa aja. Pergi ke Jepang gitu juga. Ekaristinya sama. Tata caranya sama, nggak ada yang berbeda. Ya. Ngerti kan? Nah, oke. Masuk kudus. Untuk malam ini itu dulu. Besok kita lanjutkan, oke? Sip. Ya.